Bencana atau Kuencana, habis ketawa-ketawa sekarang nangis. Tulis DP. Benarkah ini menyindir Saipul? Pemirsa Silat RCTI, penangkapan pedangdut Saipul Jamil dalam kasus dugaan penyalahgunaan narkoba kini terus menjadi sorotan publik. Ya, video detik-detik saat mantan suami Dewi Persik itu diamankan pihak kepolisian di jalur Transjakarta di kawasan Jakarta Barat pun viral di jagat maya. Apalagi dalam momen tersebut, Ipul sampai merengek dan histeris meminta untuk tidak ditangkap. Untuk menggali informasi lebih dalam, tim Silat pun melakukan penelusuran ke lokasi kejadian. Saksi mata mengatakan saat penangkapan Ipul terjadi, suasana begitu panas. Oleh warganet pun Ipul disebut-sebut bak mempermalukan diri sendiri, sampai-sampai duduk di tepian pembatas busway. Lantas, seperti apa orang terdekat dan pakar hukum menanggapi proses penangkapan Saipul Jamil tersebut? Demi Allah, Bapak, ya Allah Tuhanku. Ayo Pak, ayo Bapak. Sama Bapak. Kita polisi. Sama Bapak. Kami polisi kami. Bapak. Tenang aja Pak ya. Pak tenang aja Pak ya. Tenang aja Pak ya. Pak Teddy. Ayo baik-baik, pelan-pelan ya, pelan-pelan ya. Pelan-pelan Pak, ayo pelan-pelan. Pak Teddy tolong. Bang, ini Bang. Pelan-pelan ya Bang ya. Pak Teddy. Ya, pelan-pelan. Bukan polisi mereka Pak. Polisi Pak. Iya kan. Ini Pak. Motor di sini udah rame nih, kiri kanan udah motor-motor pokoknya di jalur itu sampai jalur sini kiri ya udah macet deh, kendaraan juga udah macet. Nah akhirnya udah saya kan lari ke nyebrang ya, saya pengen ngejelasin gitu. Nggak tahu ribut, wah artis Saipul Jamil. Nah nggak tahu kejadiannya itu dari sono udah diuber-uber, udah kejar, katanya suruh keluar. Nggak mau tuh, dia teriak-teriak, oh Pak tolongin Pak, saya dikata dirampok itu bukan polisi, dia bilang gitu. Akhirnya ya, paksa keluar, akhirnya diborgol. Udah, akhirnya suruh masuk lagi nih, udah diborgol, nggak mau. Ini Pak, tolong Pak, ini bukan kata Pak Saipul Jamil tuh, oh ini bukan polisi Pak, rampok. Tapi saya orang udah pada ini kan pakai jaket ini kan seragam polisi, ada bacaan polisi gitu. Yang kejadiannya itu sekitar jam 3, kelar-kelarnya itu udah ini jam 4. Ini bener nggak sih saya sampai kayak begitu? Karena saya di ketikan itu ada cetan, katanya narkoba Mbak, katanya gitu. Cuman saya tetap yakin, memang dari dulu saya kenal Saipul itu nggak pernah pakai barang haram kayak gitu. Ya itu Mas, sedih banget sampai ya kalau dibilang saya nangis ya nangis gitu loh, karena saya tahu banget Ipul nggak kayak begitu gitu loh. Artis tersebut yang kita sebut SJ itu kalau saya katakan lagi apes saja. Karena apa? Polisi mungkin menargetkan si A, dugaan tindak pidana penyalahgunaan narkotika, penyalahgunaan narkoba. Tiba-tiba ada orang lain di sana yang namanya SJ tadi. Apakah polisi boleh menangkap juga? Boleh saja. Karena tadi pengembangan kasus bisa jadi yang di TO 1 tapi yang ditangkap banyak. Nanti toh ada waktu 1 kali 24 jam tadi untuk melepas atau menahan seseorang lain yang bukan TO tersebut. Itu adalah hak prerogatif dari penyidik sebenarnya. Gitu kan. Jadi kronologinya begini teman-teman ya. Saya ini kan boleh izin Kapolres di sidang kronologi. Kronologi gini, saya ini mau meeting tadinya sore sama manajemen artis saya, ada abang saya, Bang Sam, Mary Hana, ada Citra, juga mau Bang Raja. Tiba-tiba asisten saya ini
melihat waktu begitu luang, dia bilang, "Bang, gimana sebelum kita ke tempat meeting, ke tempat ibu saya dulu," dia bilang begitu. Ini kan ada perlengkapan di rumah nih, ada panci, ada penggorengan nggak kepake, ada pada mubazir bekarat buat ibu saya. Nah, ngedengar kata ibu kan saya merasa terenyuh kan, dan saya juga melihat asisten saya ini selama kerja sama saya ini tidak pernah mengecewakan. Dia benar-benar orang yang jujur, ya, orang yang tulus. Makanya saya nggak nyangka kalau dia terlibat narkoba gitu kan. Saya tungguin kok sampai jam 3 lama banget ini ngedrop panci penggorengan gitu. Tapi saya sama sekali nggak ada berpikir negatif kalau dia itu sedang melakukan hal-hal yang melanggar hukum gitu. Jadi setelah dia udah nyampe jam 3, saya ingat banget tuh karena saya di situ saya wudhu, rencana mau sholat di daerah Jakarta Barat. Tiba-tiba di perjalanannya itu ada teman-teman dari kepolisian yang menyuruh saya stop. Situlah kejadiannya seperti itu. Setelah diamankan, Saipul Jamil kemudian dibawa ke Polsek Tambora untuk menjalani pemeriksaan. Meski sempat dinyatakan urinnya negatif narkoba, namun ia sempat menjalani tes ulang. Ipul diangkut ke laboratorium Polda Metro Jaya untuk menjalani tes lanjutan. Ia bahkan tidak dikawal pengacaranya Raja Simanjuntak. Yang bisa dilakukan pihak keluarga hanyalah menanti tes tersebut juga berakhir dengan hasil negatif. Sejak diamankan Jumat lalu, Ipul harus menjalani proses dan belum juga kunjung dibebaskan. Lantas mengapa tes yang dilakukan sampai berulang kali? Benarkah ada keterkaitan lain Saipul Jamil dengan kasus penyalahgunaan narkoba yang menyeret asistennya tersebut? Mau kemana? Gimana? Kondisi gimana? Kondisi gimana? Bang Ipul mau kemana? Bang Ipul. Emang dibawa kemana itu Kak? Itu kan hasilnya udah negatif. Dibawa kemana Kak? Ini dibawa periksa lagi. Apanya mau diperiksa kan udah hasilnya negatif. Siapa yang bawa Kak tadi Kak? Nah itu tadi kan dibawa mana tuh kata Ipul? Dibawa diperiksa lagi urin. Kami kecewa tidak, karena kami ketemu dengan orang-orang baik di dalam gitu loh. Jadi buat apa kecewa, wong saya ketemu Bang Ipul lebih lama, terus kemudian diskusi dengan Pak Kapolsek. Pada intinya kepolisian ini ingin mengajak semua untuk bersama-sama memerangi narkoba itu. Nah, sampai sana ternyata udah tunggu lama ya, Ipul dibawa keluar gitu. Alasannya katanya mau diperiksa ulang ke Polda gitu loh. Ya, cuman saya pas Ipul turun itu Saipul ya. Saipul sempat megang tangan saya. Gimana ya, memang saya kan manggil dia kan masih Yang ya. Gimana Yang? Ya ini mau diperiksa ulang. Dia tuh sambil megang tangan saya gitu. Tiba-tiba ya saya disetopin, saya bilang, apa ini disetop? Itu saya berpikir mau kayaknya begal nih gitu. Penangkapan Saipul Jamil karena kasus dugaan penyalahgunaan narkoba tentunya menuai kehebohan di tengah masyarakat. Apalagi sebelumnya ia merupakan mantan narapidana dalam kasus asusila dengan korban yang masih di bawah umur. Meski sudah bebas, namun ia masih terus mendapat sorotan tajam, bahkan diboikot dengan tidak boleh tampil di televisi. Rencananya, Ipul yang telah dinyatakan negatif akan diperbolehkan keluar pada Minggu 7 Januari 2024 kemarin. Namun ternyata hal itu harus tertunda. Menurut kuasa hukumnya, karena masih ada beberapa hal yang belum selesai dalam tes narkoba yang dijalankan. Namun hal itu justru semakin membuat warganet bertanya-tanya, mengapa meski hasil tesnya negatif, Saipul Jamil butuh waktu yang cukup lama sebelum akhirnya diperbolehkan keluar. Benarkah Saipul Jamil ada kaitannya hingga harus terus diperiksa? Sedikit aja. Jam berapa kira-kira Bang? Jam berapa Bang? Pondoknya Sriwijaya. Jamnya belum pasti Bang sampai. Jamnya Bang? Karena terus terang saya merasa tidak punya salah, saya merasa tidak punya dosa. Tiba-tiba ada motor sebelah kiri nyuruh saya berhenti, tapi dengan cara yang tidak baik gitu ya. Jadi saya otomatis refleksi sebenarnya gitu. Akhirnya saya tiba-tiba berpikir,
Walaupun memang sempat yang memberhentikan saya itu sudah menjelaskan polisi, tapi saya tidak begitu percaya gitu kan. Masa polisi seperti ini itu urusannya apa dengan saya gitu. Sedangkan semua perlengkapan lengkap, ya kan, plat nomor aman gitu kan. Saya juga nggak ada narkoba, nggak ada apa gitu. Jadi saya takut. Nah, saya di situ justru cari perlindungan, mau cari kantor polisi. Karena yang ngegedor saya ngaku polisi. Di situ saya makanya jerit. Saya bilang, akhirnya saya berpikiran negatif. Saya mohon maaf banget kepada tim dari Polsek Tambora yang saya tiba-tiba udah berpikir negatif. Saya pikir begal. Dan kondisinya Bang Saiful tadi sudah ganti baju sebenarnya. Jadi menunggu sampai besok pagi. Semoga di hari Senin ya, di hari Senin, harusnya di hari Minggu ya kan. Di hari Minggu kita tahu memang itu hari kerja, mohon maaf ralat, hari libur. Ya semoga besok ya saya akan kabari, besok kita pastikan ya. Kabar penangkapan Saipul Jamil yang menghebohkan diduga juga menuai komentar pedas dari sang mantan istri Dewi Persik. Kerap kali berseteru, DP mengunggah video yang seolah menyindir. Ia juga menyinggung soal karma karena Ipul pernah membongkar tentang dirinya. Meski hasilnya negatif, namun tentunya Ipul cukup merasakan malu atas penangkapan yang menghebohkan tersebut karena menangis di depan banyak orang. Bencana atau kuencana, habis ketawa-ketawa sekarang nangis. Tulis DP, benarkah ini menyindir Saipul? Kayak saya ya anggap biasa lah, biarin aja lah ya. Nyatanya kan nggak seperti yang disindirkan, ya kan dia sindir bahwa tuh lihat tuh pura-pura alim dan sebagainya. Nyatanya alhamdulillah enggak ya. Kita yang nggak masalah lah. Itu anggap cuitan biasa lah ya. Namanya juga selebriti. Ya, di sini saya harus berhati-hati sekarang memilih teman. Ya, memilih calon pekerja harus benar-benar selektif gitu, karena yang saya pikir baik ya ternyata seperti ini gitu. Ini mungkin menjadi pelajaran buat saya.